Halo semuanya, selamat datang kembali di analisis mendalam kita. Dulu ya, kalau ngomongin banjir besar, rasanya tuh kayak kejadian langka yang cuma datang bertahun-tahun sekali. Tapi coba deh perhatiin sekarang. Tiap kali masuk musim hujan, kita kayak cuma duduk nunggu daerah mana lagi nih yang bakal tenggelam. Nah, kali ini kita bakal bedah habis-habisan kenapa krisis ini makin parah. Pertanyaan utamanya tuh simple banget sebenarnya. Kenapa sih banjir ini makin sering kejadian? Dan tenang aja, ini bukan cuma perasaan kalian doang. Ini bukan kebetulan. Ada logika sains dan mekanisme lingkungan yang jelas banget yang bakal ngebuktiin kenapa fenomena ini terus terjadi. Jakarta, Aceh, Kalimantan. Setiap tahun, beritanya tuh selalu muter di situ-situ aja. Lokasinya mungkin gonta-ganti, tapi esensinya sama. Banjirnya makin parah kan? Ada rasa frustrasi kolektif tiap kali ngelihat rumah, jalanan, kerendam air terus. Tapi, buat benar-benar paham kenapa kondisinya makin memburuk, kita tuh harus ngerombak cara kita ngelihat air itu sendiri. Gini, ini mungkin kedengaran agak aneh, tapi kita harus sadar satu hal. Banjir itu, pada dasarnya, adalah kejadian hidrologi yang 100% normal. Ya, kalian gak salah dengar. Hujan deras, terus sungainya meluap, itu sebenarnya bagian dari siklus alami bumi yang udah jalan dengan sangat sempurna selama jutaan tahun. Jadi yang berubah atau rusak itu sebenarnya bukan hujannya. Biar gampang, coba deh bayangin bumi kita ini kayak satu spons raksasa. Kalau kondisinya masih alami, hutan, tanah, dan lahan basah itu bakal kerja bareng buat nyerap air hujan yang deras banget. Disimpan di bawah, terus dilepasin pelan-pelan. Masalahnya sekarang, spons raksasa kita ini udah rusak parah gara-gara kita sendiri. Air hujan udah nggak punya tempat buat meresap, akhirnya, boom, jadi limpasan air raksasa di permukaan yang nyapu apa aja di depannya. Pertanyaannya sekarang, kemana perginya spons alami kita ini? Nah, kita masuk ke akar masalah yang pertama. Deforestasi alias hilangnya spons alami kita. Pernah kepikiran nggak seberapa kuatnya satu pohon? Satu pohon dewasa aja, itu sanggup nyerap ratusan liter air setiap harinya loh. Akar mereka tuh nembus jauh ke dalam tanah, bikin semacam jalur hidrolik alami super canggih. Ini yang bikin volume air hujan sebesar apapun bisa masuk dengan aman ke lapisan tanah paling dalam. Coba bandingin deh, di satu sisi, tanah hutan yang masih utuh itu teksturnya lunak, banyak pori-porinya dan keikat kuat sama akar. Bener-bener kayak busa cuci piring. Tapi begitu hutannya ditebang, akarnya hilang, tanahnya langsung kepanggang matahari jadi keras banget. Pas hujan turun, air udah pasti nggak bisa nembus tanah sekeras itu. Airnya cuma bakal meluncur deras di atas permukaan. Gitu aja terus. Sekarang, coba kalian kaliin luas tanah keras tadi dengan jutaan hektar. Ya, jutaan hektar. Itulah skala hutan kita yang hilang di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini. Datanya jelas banget nunjukin korelasi langsung. Daerah yang hutannya masih utuh, banjirnya jauh lebih jarang. Tapi di tempat yang hutannya udah botak, hujan deras dikit aja, langsung banjir bandang. Spons pertama kita benar-benar udah hancur. Lanjut ke akar masalah kedua, betonisasi massal. Kita bikin kota-kota yang benar-benar nolak keberadaan air. Faktanya cukup bikin kaget ya, di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, atau Medan, sekitar 70% permukaan tanahnya itu udah ditutup rapat sama aspal dan beton. Ini artinya hampir semua air hujan yang turun di kota itu sama sekali nggak bisa meresap ke tanah. Semuanya dipaksa ngalir barengan masuk ke saluran air kecil yang jujur aja nggak pernah dirancang buat nampung air sebanyak itu sekaligus. Contoh paling tragisnya ya Jakarta. Ironis banget sebenarnya ya. Karena Jakarta itu awalnya dibangun tepat di atas 13 sungai besar dan sistem lahan basah yang super efektif buat nyerap air. Infrastruktur alami bernilai tinggi itu malah kita uruk, kita kubur pelan-pelan di bawah lapisan beton. Ibaratnya kita sendiri yang nyemen mati titik-titik serapan air terbaik yang kita punya. Sayang banget kan? Dan yang ketiga, perubahan iklim. Ini dia nih, sang pengganda ancaman. Kalau kita lihat data dari BMKG, realitasnya makin ngeri. Dulu, curah hujan tuh bisa turun pelan-pelan, merata selama 7 hari berturut-turut. Nah, gara-gara atmosfer kita sekarang makin panas dan bisa nahan jauh lebih banyak uap air, polanya berubah total. Volume hujan raksasa yang dulunya jatah buat seminggu, sekarang ditumpahin sekaligus cuma dalam 1 hari. Bayangin aja sistem gorong-gorong mana coba yang nggak langsung lumpuh tenggelam nahan air se-ekstrem itu. Mimpi buruk ini juga makin kerasa di kawasan pesisir, kayak di pesisir utara Jawa nih misalnya. Udah tanahnya amblas gara-gara air tanahnya disedot terus-terusan, permukaan air laut global juga ikutan naik. Hasilnya, banyak daerah pesisir yang sekarang tuh kerendam banjir rob secara permanen. Jangankan pas hujan, pas langit lagi cerah aja airnya tetap naik. Seram ya?
Oke, terus jalan keluarnya gimana dong? Kita masuk ke bagian keempat, solusi berbasis alam, pilihan buat masa depan kita. Gini, sehebat apapun dinding beton yang kita bangun, nggak bakal ada yang bisa ngalahin efisiensi teknologinya alam. Solusi berbasis alam ini jauh lebih efektif dan pastinya terjangkau buat jangka panjang. Langkahnya apa aja? Pertama, balikin lagi fungsi hutan dan daerah tangkapan air. Kedua, mulai bangun yang namanya kota sponge. Ketiga, kasih ruang dong buat sungai ngalir secara alami. Dan yang keempat, ini yang paling penting, tegakin hukum tata ruang tanpa kompromi. Kalian mungkin penasaran, kota sponge itu apaan sih? Konsepnya itu keren banget. Kota-kota di Eropa dan Asia udah mulai ninggalin cara lama. Mereka sekarang bikin atap hijau di atas gedung, pakai aspal atau trotoar yang berpori biar air bisa tembus, bikin lahan basah buatan, sampai ngebangun taman kota yang fungsinya bisa berubah jadi mangkuk penyerap banjir. Intinya, kita balikin lagi sifat spons ke tengah-tengah kerasnya kota beton kita. Tapi ya, semua teknologi hijau tadi bakal percuma kalau hukum tata ruang kita masih lemah. Aturannya harus tegas, nggak boleh ada lagi bangunan yang nyekik ke pinggiran sungai. Nggak boleh ada lagi ngecor semen di area resapan air kota. Emang sih ini langkah yang paling susah diterapin, soalnya sering banget nabrak kepentingan ekonomi jangka pendek. Tapi jujur aja, disiplin tata ruang ini tuh harga mati buat keselamatan nyawa kita ke depannya. Jadi, kesimpulan dari analisis kita kali ini tuh ini. Banjir bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan. Setiap krisis banjir yang kita alamin sekarang itu murni hasil akumulasi dari pilihan-pilihan kita selama puluhan tahun. Gimana kita nebang pohon, gimana kita ngecor tanah, dan gimana kita ngabaikan alam. Tapi kabar baiknya, karena ini semua cuma hasil pilihan kita, artinya kita juga punya kekuatan penuh buat ngubah keadaan ini lewat pilihan-pilihan baru yang jauh lebih bertanggung jawab. Sayangnya, perubahan ini udah nggak bisa ditunda lagi, teman-teman. Tiap musim hujan lewat, selalu ada keluarga atau sekolah yang jadi korban gara-gara kita belum siap. Jadi ayo mulai bersuara, dorong para pembuat kebijakan di daerah kalian buat pakai solusi berbasis alam ini. Dan buat kalian sendiri, sebisa mungkin jaga area resapan, biarpun cuma sekecil pekarangan rumah. Nah, sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau alam tuh sebenarnya udah ngasih kita spons gratis dengan kualitas yang paling bagus, kenapa sih kita malah rela bayar mahal buat ngancurin itu semua pakai beton? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget udah ngikutin penjelasan mendalam ini dan sampai jumpa.